Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, kita kembali berjumpa di ibadah anak online Visi Pemulihan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Hari ini kita akan kembali menari memuji Tuhan dan juga kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Ayo kita sama-sama berdoa, kita bangkit berdiri, kita mau lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus ibadah kami. Berikan kami sukacita untuk memuji Engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus Kau buka hati kami saat kami mendengar firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya penuh dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang siap untuk mengikuti ibadah kita katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Sekarang kita mau belajar bersaksi melalui pujian. Stop, ku mau katakan. Adik-adik, kita mau kata-kata tentang semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Semua kebaikan Tuhan kepada kita. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku.
buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kakak mau nanya, siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan Yesus? Kakak senang sekali loh jadi anak Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, yakin kita di sini semua bersuka-cita karena kita sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Tapi sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus mentaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan tidak boleh bohong. Kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Adik, kita harus ingat bahwa mata Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Apakah kita berbuat salah atau tidak. Dan itu adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat. Adik-adik, kita sama-sama lagi nyanyikan pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, sekarang saatnya memberikan persembahan. Adik-adik boleh mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Yuk kita sama-sama memberi, karena dengan memberi kita diberkati. Adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian, Bapa Engkau Baik. Mari adik-adik, kita sama-sama katakan, Bapa Engkau baik, Engkau sungguh baik, aku mengasihimu. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik.
begitu baik, begitu mengasihi kita. Mari adik-adik, sekali lagi kita katakan, Yesus Engkau baik, Engkau sungguh baik. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Yesus ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Yesus ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Mari adik-adik, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama dengan Kak Mansye. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Tentu luar biasa bukan? Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami semuanya. Tuhan yang sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia tidak mengikuti ibadah hari Minggu. Terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua, urapi adik-adik yang ada di rumah, sehingga firman yang disampaikan adik-adik boleh mengerti, adik-adik menangkap apa yang Tuhan pesan hari ini. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua, urapi juga firman Tuhan yang disampaikan. Kami minta Tuhan, hati kami tetap fokus kepada firman Tuhan. Karena itu kami mau katakan semua roh-roh yang mengganggu kami di dalam ibadah, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mau duduk manis di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pernah dengar lagu ini enggak? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Adik-adik, lagu ini mengingatkan kita bahwa apa saja yang kita perbuat di dunia ini, Tuhan Yesus akan selalu melihat. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berbuat jahat atau berbuat sesuatu yang dapat menyedihkan hati Tuhan.
Salah satu hal yang dapat membuat Tuhan sedih adalah tidak jujur atau berbohong. Misalnya, Mama pesan, nanti di sekolah minggu fokus ya. Ternyata selama firman disampaikan, kamu malah ngobrol sama temanmu. Setelah kamu pulang ke rumah, Mama tanya, apakah kamu benar-benar mendengarkan firman Tuhan disampaikan kakak tadi? Ternyata kamu berbohong. Kamu malah ngobrol sama temanmu. Nah, adik-adik, itu merupakan contoh berbohong yang dapat membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus tidak senang kepada anak-anak yang berbohong, seperti kisah Ananias dan Safira yang tertulis di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, yuk adik-adik kita baca firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik membuka Alkitabnya, kita baca Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ke 11. Begini firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, jemaat mula-mula mereka semua sehati dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu yang dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Nah, firman tadi yang kita baca, menjual tanah kepunyaan mereka untuk mereka berikan kepada rasul untuk persembahan. Tetapi adik-adik, Ananias berkata kepada istrinya untuk hanya memberikan sebagian hasil dari tanah kepunyaan mereka. Kemudian adik-adik, setelah beberapa lama, Safira, istri Ananias pun memutuskan untuk menyusul suaminya ke tempat para rasul itu. Ketika Safira tiba, ada banyak orang berkumpul. Safira yang tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan suaminya pun datang ke hadapan rasul-rasul untuk menanyakan keberadaan suaminya. Tetapi
Rasul Petrus bertanya kepada Safira, "Betulkah hasil yang kau persembahkan itu adalah seluruh hasil penjualanmu?" Safira pun menjawab, "Betul, itu adalah seluruh hasil yang terjual." Kemudian kata Petrus, "Mengapa kamu dan suamimu berbohong? Lihat, orang-orang itu baru saja menguburkan suamimu." Setelah Petrus katakan itu, Safira langsung meninggal juga. Adik-adik, yuk kita sama-sama menyaksikan video ini. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira menjadi contoh untuk kita untuk tidak berbohong di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk mengakui dan meminta ampun atas perbuatan kita. Namun sayangnya Ananias dan Safira tidak mau berkata jujur sehingga mereka menerima akibat dari perbuatan mereka. Adik-adik, saat kita membuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Ia akan memberi kita kesempatan
untuk mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya. Tetapi adik-adik, ada masa di mana Tuhan akan memberikan peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus jujur baik dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Adik-adik, sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, yuk kita sama-sama buka ayat hafalan kita. Dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Yuk, sekali lagi adik-adik. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, demikian ayat hafalan, dan adik-adik menghafal ya di rumah ayat hafalannya sudah diterima hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati firman Tuhan. Kita berdoa, adik-adik, siapkan hatinya, tutup matanya, kita berdoa mengucap syukur karena firman Tuhan sudah disampaikan dan adik-adik juga sudah diberkati firman Tuhan. Kita doa. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih banyak untuk semua yang kami sudah terima hari ini lewat pujian, lewat firman Tuhan, dan semua yang kami sudah terima, kami bersyukur bahwa kami diingatkan firman Tuhan bahwa kami harus jujur, tidak boleh berbohong. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami supaya menjadi anak-anak yang tetap takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, anak-anak yang selalu haus rindu diurapi Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mengubah semua adik-adik, mengubah setiap kami. Terima kasih, jadikan kami tetap anak-anak yang takut Tuhan, yang selalu cinta firman Tuhan, yang selalu cinta ibadah, sehingga hari ke hari kami selalu diubahkan Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tetap mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami rindukan urapan yang baru hari ini. Mari Roh Kudus, penuhi kami kembali dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hatimu untuk menerima urapan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kami terima urapan yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Inalabarabasande, oh ya ralabasande, kiralabalabasyanala. Mari Roh Kudus, urapi semua adik-adik yang ada di rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan urapan yang baru, urapan yang membuat menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang tetap setia untuk ibadah, anak-anak yang cinta firman Tuhan, anak-anak yang senang memuji, menyembah Tuhan, bersaksi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi dari hari ke hari sehingga kami boleh berubah menjadi anak-anak yang benar-benar diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima yang terbaik hari ini dan kami percaya kami sudah diubahkan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik,
Adik-adik, terima berkat Tuhan hari ini. Buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya di dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.